Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf karena tidak layak saya berbicara di tempat yang mulia ini, tapi atas perintah daripada guru kami Al-Habib Aqil, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dan membentangkan hidayahnya kepada kita semuanya. Apa yang kita baca ini adalah upaya kita mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan seseorang ketika mendekatkan diri kepada Allah, kadang ada yang menanyakan soal dalil. Apa dalilnya berbuat ini? Apa dalilnya berbuat itu? Untuk suatu kebaikan tidak membutuhkan dalil. Jika seseorang ingin berbuat yang keluar daripada syariat atau keburukan yang biasa dilakukan oleh manusia, untuk membenarkan keburukan tersebut maka mungkin membutuhkan dalil. Tapi untuk melaksanakan suatu kebaikan, saya kira orang yang akalnya waras, nggak ada yang namanya dalil untuk menunjang suatu kebaikan. Untuknya apa yang kita baca ini adalah kebiasaan apa yang dilakukan oleh para salaf kita, para orang tua kita, turun menurun sampai kepada kita, dan mudah-mudahan kita semakin dikokohkan, dikuatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengikuti jalan-jalan para leluhur kita, para guru-guru kita yang menyambung hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Muharram ini sendiri adalah suatu peristiwa yang benar-benar wajib kita dalami, karena di bulan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhitung hijrah. Makanya satu Muharram ini dihitung dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum masa hijrah, Nabi Muhammad mengalami suatu kesedihan, kedukaan yang luar biasa, bukan hanya dirinya tetapi kepada seluruhnya sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya cerita yang sering kita dengar, yaitu Bilal bin Rabah. Ini adalah bukti seseorang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Rasulullah perlu bukti. Harus kita faktualkan yang fakta. Jika seseorang mengatakan dirinya cinta kepada Rasulullah tanpa ada fakta, tanpa ada bukti, namanya cinta palsu. Sebagaimana kita hadir di tempat ini, meluangkan waktu, hadir di masjid, ini adalah bukti cinta kita kepada Allah dan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan tujuan diceritakan kisah kedukaan para sahabat yang akan kita ceritakan ini untuk mengetahui seberapa jauh kehidupan kita dengan kehidupan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kadang kita sudah berbuat baik merasa baik. Kadang kita sudah berbuat sesuatu merasa sudah berbuat sesuatu, padahal jauh daripada apa yang dikorbankan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Bilal bin Rabah, beliau ditimpa batu sambil dicambuk hingga mengelupas kulitnya, tetap bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ucapan beliau yang diriwayatkan, ahadun ahad.
ahadun ahad, tetap setia kepada Allah dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka suatu ketika di dalam satu majelis Nabi Muhammad menceritakan kira-kira dulu di masa sebelum hijrah yang paling sengsara itu siapa. Bilal ngacung dengan cerita tadi. Dan yang kedua ngacung Sayyidina Habbab. Sayyidina Habbab itu salah satu budak seorang Yahudi yang diancam ketika bersalaman dengan Nabi Muhammad. Sayyidina Habbab menceritakan, ya Rasulullah, engkau saksikan warna kulitku ini belang. Kulitnya belang, gak sama. Antara pergelangan tangan sampai ke seluruh tubuhnya ini gak sama, sampai ke pergelangan kaki. Jadi yang masih utuh itu pergelangan tangan sama pergelangan kaki. Ini akibat siksaan yang dialami ketika merindukan Nabi Muhammad SAW. Kisah lengkapnya ketika Sayyidina Habbab ini melihat Rasulullah, dirinya tidak tahan ingin bertemu dengan Rasulullah. Enggak tahan. Dipeluknya Nabi Muhammad, diciumnya tangan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita nanti dapat memeluk Nabi Muhammad dan mencium tangan Nabi Muhammad SAW. Maka budak ini, Sayyidina Habbab ini, budak seorang Yahudi ini, diancam oleh tuannya. Wahai budakku, jika engkau melakukan hal yang sama, aku akan siksa engkau. Keesokan harinya melakukan hal yang sama, mendatangi Rasulullah. Ketika Rasulullah lewat di pasar, dia nggak tahan, dipeluknya Rasulullah, diciumnya Rasulullah. Maka siksaan yang pertama dilakukan dengan dicambuk seluruh tubuhnya, sampai akhirnya minta ampun, kapok ndak, kapok. Keesokan harinya Rasulullah lewat, melakukan lagi, dipeluk lagi Nabi Muhammad, dicium lagi tangan Nabi Muhammad. Dan akhirnya diadakan penyiksaan yang kedua dengan digunakan pakaian yang terbuat dari besi, ngepres badannya, dipanasi dari pakaian tersebut hingga hancur semua kulitnya, tinggal daging yang rusak. Dalam keadaan seperti itu, keesokan harinya melihat Nabi Muhammad, enggak tahan lagi, dipeluk lagi Rasulullah dan dicium lagi tangan Nabi Muhammad SAW. Sampai yang ketiga kali, punggung beliau itu bentuknya cekung. Punggungnya Sayyidina Habbab itu cekung. Apa sebab? Karena ditidurkan Sayyidina Habbab, dibakar dengan kayu bakar, sehingga yang mematikan kayu bakar adalah cairan yang keluar dari tubuhnya. Radhiyallahu ta'ala anhu. Apa sebab? Karena menginginkan mencium tangan Nabi Muhammad SAW. Maka kita bisa bayangkan, disitulah wujud kecintaan, kesetiaan para sahabat Rasulullah SAW. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Tidaklah kita bisa menandingi para sahabat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam salah satu kitabnya, beliau mengatakan, tahukah kalian makomku, kedudukanku sebagai sultanu aulia, rajanya para wali, tidak pun bisa mendekati kedudukan debu yang menempel di sandalnya para sahabat Nabi Muhammad SAW. Maka isilah kehidupan kita tentang sejarah para sahabat Rasulullah SAW. Maka akan timbul sifat militansi, sifat kesetiaan, dan kita semakin introspeksi sebagaimana jauh kehidupan pengorbanan kita dibanding para sahabat Nabi Muhammad SAW. Tentunya ketika kita melihat para dai, para nabi, para rasul, semuanya mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sangat wajar jika seseorang berdakwah di jalan Allah, dia ada yang memfitnah, dia ada yang mencaci, dia ada yang memaki, dia ada yang merendahkan,
Itu sudah suatu kewajiban bagi mereka yang mengemban syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita lihat para a'immah, para imam-imam besar, Imam Malik, Imam Ahmad, mereka disiksa. Karena apa? Setia kepada Allah dan karena menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan oleh Rasulullah, an-nasu bala'an fal amthal tsummal amthal. Semua manusia itu mendapatkan ujian, terlebih mereka adalah para nabi. Fal amthal tsummal amthal, sampai turun lagi. Semakin tinggi kedudukannya, semakin besar pula ujian yang dia terima. Untuk kita yang melaksanakan thalabatul ilm, khususnya para santri, harus memiliki sifat militansi yang kuat, harus memiliki kesetiaan yang kuat, bahwa apa yang Allah berikan kepada kita ini adalah suatu amanah. Allah mengamanahkan ilmunya Nabi Muhammad kepada kita semuanya. Tentunya ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling utama bagi kita para pendakwah adalah ukhuwah, persatuan antar orang yang berdakwah di jalan Allah. Karena selama 13 tahun sebelum ada ajaran sholat, sebelum ada ajaran zakat, sebelum ada ajaran untuk melaksanakan haji dan umroh, ajaran pertama adalah ukhuwah, persatuan antar umat Nabi Muhammad SAW. Jika kita berdakwah tapi kita tidak mengenal ukhuwah, tidak mengenal persatuan, kita gagal sebelum turun di medan pertempuran. Makanya jika kita sesama saudara, khususnya yang masih ada di pondok, ikatlah batin kalian dengan ukhuwah. Karena nantinya setelah kalian keluar dari pondok ini, satu sama lain memiliki kedudukan. Yang satu punya santri, yang satu punya majelis taklim, yang satu punya pondok pesantren. Jika sudah di dalam pondok saja nggak bisa ukhuwah, mana mungkin kalian bisa menyatukan umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka kesempatan ini tidak akan saya sia-siakan untuk mendalami hal ini, karena di luar ini sudah mulai berantakan ukhuwah Rasulullah. Kita bisa menyaksikan fi haji wada', di dalam haji terakhirnya Rasulullah SAW, beliau sudah khawatir ini akan terjadi perpecahan antar umat Nabi Muhammad, sampai mengatakan inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun bainakum. Hei umat manusia, antara kalian satu dengan yang lainnya ini haram darahnya untuk ditumpahkan, haram untuk harga dirinya direndahkan, haram untuk saling mencaci memaki. Ini sudah diketahui oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan kita menjadi syirik yang dikhawatirkan oleh Rasulullah, bukan kita menjadi bid'ah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah, bukan kita keluar daripada ajaran Al-Quran dan Sunnah. Tidak. Yang dikhawatirkan oleh Rasulullah mufaraqah, perpisahan antar umat Nabi Muhammad SAW. Dan Indonesia sudah mulai diarahkan seperti itu. Al-Fakir 13 tahun ngajar di tentara, tahu betul apa yang terjadi di Indonesia. Operasi intelijen sudah mulai dihembuskan di tengah-tengah kita, sudah mulai dihembuskan. Kami bisa membaca yang paling diintai adalah ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita bisa saksikan ya ikhwan, bagaimana perpecahan antar organisasi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di Indonesia. Jangan dikira ini cuma kebetulan, ini adalah settingan. Bagaimana caranya antar pondok Ahlus Sunnah mereka saling bertempur, mereka saling mencaci. Bagaimana caranya antar majelis taklim mereka saling mencaci, mereka saling menegur dengan cara-cara yang kotor, dengan cara-cara yang kasar. Ini memang adalah tujuan. Tetap kita semua berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi matematika tetap difungsikan. Kita dikasih akal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk benar-benar memikirkan hal ini, bahwa akan terjadi suatu pertempuran hebat yang ada di Indonesia. Akan terjadi, Pak.
Bukan kita menakut-nakuti, tidak, tapi ini hal pasti yang akan terjadi. Kita satu sama lain mendinginkan, nggak mungkin terjadi, biarlah itu angin berlalu. Ini yang terjadi di Libya, ini yang terjadi di Suriah, ini yang terjadi di Irak, tempat-tempat kekuasaan umat Islam. Tetapi yang ada di Indonesia ini sudah mulai dihadap-hadapkan. Makanya hindari seseorang yang bertempur di medsos, di media sosial. Mengingat di Mesir, terjadinya di Mesir ini kehancuran karena media sosial. Kita semua yang punya media sosial tahan diri. Jangan kita hiraukan orang yang mencaci maki kita. Jangan hiraukan orang yang merendahkan daripada guru-guru kita. Tinggalkan mereka. Tetap istiqomah menyebarkan agamanya Allah Subhanahu wa taala, dengan jangan sampai terkontaminasi dengan kepentingan-kepentingan pribadi. Mudah-mudahan apa yang sedikit yang kita sampaikan ini menuangkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menanamkan cinta di antara kita sebagaimana Allah tanamkan kepada sahabat Ansor dan Muhajirin. Kita saling mencintai karena Allah, kita saling membenci karena Allah, dan kita pun nanti dibangkitkan membawa cinta antar umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa 'ala man wa masyayikhuna wa 'ala man al-habib Umar Muhammad bin Salim bin Hafid wa ila hadratin Nabi Muhammad. Fatihah. Masih 5 menit, saya tambah sedikit. Nyambung dari apa yang saya ingin Habib Husin tadi. Jadi untuk soal doa, kalau kita diajari doa-doa oleh guru-guru kita atau orang tua kita, tidak usah ditanya ini dari mana anunya, apa dasarnya. Sebab doa insya Allah baik. Karena inti dari segala amal kita itu doa, termasuk sholat ini kalau diartikan juga doa. Kenapa kok banyak sekali doa? Karena diajarkan Rasulullah SAW semua ada doa. Masuk kamar mandi doa, keluar kamar mandi doa, masuk masjid, keluar masjid, makan doa. Jadi tidak ada salahnya untuk tahun baru kita doa. Untuk akhir tahun kita bikin doa. Tidak usah tanya apa itu, kenapa doa akhir tahun, doa awal tahun kok banyak sekali doanya, ini doa surah, doa apa. Karena kita diajarkan untuk berdoa. Yang kita amalkan ini tidak ada artinya. Amalan sehari kita hanya doa harapan. Kalau bahasa Jawanya itu dibilang orang itu DP pada Allah SWT, artinya apa? Doa kita mengharapkan belas kasihan dari Allah SWT. Tidak ada amal kita. Kita coba kita lihat sholat yang hanya seperti itu, kita sudah disiapkan ganjaran begitu besar, surga yang seperti itu. Padahal sholat seperti itu saja. Apakah imbang? Tidak. Jangan dibandingkan sholat kita ini dengan nanti dengan ganjaran yang akan diterima. Sholat kita tidak ada artinya, sholat kita seolah-olah seperti itu. Tapi Allah SWT memberikan ganjaran sebegitu besar. Jadi kita doa. Karena memang jaminan dari Allah SWT, ud'uni astajib lakum. Pasti artinya apa? Doa dari minta kepadaku pasti saya kasih. Jadi tidak ada di situ arti-arti lain. Oleh karena itu ya kita minta doa sudah, tidak usah ditanya ini dari mana, anunya siapa atau rawinya siapa dan sebagainya. Karena doa itu permintaan. Mau minta apa saja bebas sudah. Insya Allah seperti ini akhir tahun, awal tahun diajarkan oleh salaf kita, dulu kita supaya kita tahu, supaya kita tawadhu hati kita nih. Nanti Asyura, nanti banyak sekali lah doa yang kita amalkan di masjid ini, Isra Mi'raj dan sebagainya. Mudah-mudahan apa yang kita jelaskan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita sekalian. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم
ما عملنا في هذه السنة مما نهيتنا عنه فلم نتب منه ولم ترضاه ولم تنساه وحلمت علينا بعد قدرتك على عقوبتنا ودعوتنا إلى التوبة منه بعد جراءتنا على معصيتك. اللهم إنا نستغفرك فاغفر لنا وما عملناه فيها مما ترضاه ووعدتنا عليه الثواب فنسألك اللهم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام أن تتقبل منا ولا تقطع رجانا منك يا كريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ما عملنا في هذه السنة مما نهيتنا عنه فلم نتب منه ولم ترضاه ولم تنساه وحلمت علينا بعد قدرتك على عقوبتنا ودعوتنا إلى التوبة منه بعد جراءتنا على معصيتك. اللهم إنا نستغفرك فاغفر لنا وما عملناه فيها مما ترضاه ووعدتنا عليه الثواب فنسألك اللهم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام أن تتقبل منا منك يا كريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Doa awal salah sama kita baca sebanyak 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma antal abadiyyu al-qadimul awal wa ala fadlikal azimi
وجودك المعول وهذا عام جديد قد أقبل نسألك العصمة فيه من الشيطان وأوليائه وجنوده والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربنا إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أنت الأبدي القديم الأول وعلى فضلك العظيم وجودك المعول وهذا عام جديد قد أقبل نسألك العصمة فيه من الشيطان وأوليائه وجنوده والعون على هذه النفس الأمارة والاشتغال بما وعلى فضلك العظيم وجودك المعول وهذا عام جديد قد أقبل نسألك العصمة فيه من الشيطان وأوليائه وجنوده والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربنا إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih saudara sekalian di doa akhir masalah.
Semoga Allah SWT mengabulkan apa yang jadi hajat kita. Di tahun depan kita ini kita dijaga Allah SWT dari gangguan syaitan dan dimudahkan kita beramal untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah bil qabul wa tanzim ma'akallahu syaitan zahir wa batinan. Abi anna Allah fadl hujjal musabina wa zaym jadil muslimin fil barri wal bahri ajma'in. Abi anna Allah subhanahu wa ta'ala tumira awtani muslimina wa ma'afna ahadun. Babi anna Allah yu'ti kulla sa'in wa ma Allah wa rasuluh wa yaqdi jami' hajatin kulliha wa dhulama fi ta'atillah wa yadkhul jannata al-firdaus bi khairin min khairin wa ila hadratil rasul sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf karena tidak layak saya berbicara di tempat yang mulia ini, tapi atas perintah daripada guru kami Al-Habib Aqil, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dan membentangkan hidayahnya kepada kita semuanya. Apa yang kita baca ini adalah upaya kita mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan seseorang ketika mendekatkan diri kepada Allah, kadang ada yang menanyakan soal dalil. Apa dalilnya berbuat ini? Apa dalilnya berbuat itu? Untuk suatu kebaikan tidak membutuhkan dalil. Jika seseorang ingin berbuat yang keluar daripada syariat atau keburukan yang biasa dilakukan oleh manusia, untuk membenarkan keburukan tersebut maka mungkin membutuhkan dalil. Tapi untuk melaksanakan suatu kebaikan, saya kira orang yang akalnya waras, nggak ada yang namanya dalil untuk menunjang suatu kebaikan. Untuknya apa yang kita baca ini adalah kebiasaan apa yang dilakukan oleh para salaf kita, para orang tua kita, turun menurun sampai kepada kita, dan mudah-mudahan kita semakin dikokohkan, dikuatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengikuti jalan-jalan para leluhur kita, para guru-guru kita yang menyambung hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Muharram ini sendiri adalah suatu peristiwa yang benar-benar wajib kita dalami, karena di bulan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhitung hijrah. Makanya 1 Muharram ini dihitung dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum masa hijrah, Nabi Muhammad mengalami suatu kesedihan, kedukaan yang luar biasa, bukan hanya dirinya tetapi kepada seluruhnya sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya cerita yang sering kita dengar yaitu Bilal bin Rabah. Ini adalah bukti seseorang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Rasulullah perlu bukti. Harus kita faktualkan yang fakta. Jika seseorang mengatakan dirinya cinta kepada Rasulullah tanpa ada fakta,
tanpa ada bukti namanya cinta palsu. Sebagaimana kita hadir di tempat ini, meluangkan waktu, hadir di masjid, ini adalah bukti cinta kita kepada Allah dan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan tujuan diceritakan kisah kedukaan para sahabat yang akan kita ceritakan ini untuk mengetahui seberapa jauh kehidupan kita dengan kehidupan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kadang kita sudah berbuat baik merasa baik. Kadang kita sudah berbuat sesuatu merasa sudah berbuat sesuatu, padahal jauh daripada apa yang dikorbankan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Bilal bin Rabah, beliau ditimpa batu sambil dicambuk hingga mengelupas kulitnya, tetap bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ucapan beliau yang diriwayatkan, ahadun ahad, ahadun ahad, tetap setia kepada Allah dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka suatu ketika di dalam satu majelis Nabi Muhammad menceritakan kira-kira dulu di masa sebelum hijrah yang paling sengsara itu siapa? Bilal ngacung dengan cerita tadi. Dan yang kedua ngacung Sayyidina Habbab. Sayyidina Habbab itu salah satu budak seorang Yahudi yang diancam ketika bersalaman dengan Nabi Muhammad. Sayyidina Habbab menceritakan, ya Rasulullah, engkau saksikan warna kulitku ini belang. Kulitnya belang, gak sama. Antara pergelangan tangan sampai ke seluruh tubuhnya ini gak sama, sampai ke pergelangan kaki. Jadi yang masih utuh itu pergelangan tangan sama pergelangan kaki. Ini akibat siksaan yang dialami ketika merindukan Nabi Muhammad SAW. Kisah lengkapnya ketika Sayyidina Habbab ini melihat Rasulullah, dirinya tidak tahan ingin bertemu dengan Rasulullah, enggak tahan. Dipeluknya Nabi Muhammad, diciumnya tangan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita nanti dapat memeluk Nabi Muhammad dan mencium tangan Nabi Muhammad SAW. Maka budak ini, Sayyidina Habbab ini, budak seorang Yahudi ini, diancam oleh tuannya. Wahai budakku, jika engkau melakukan hal yang sama, aku akan siksa engkau. Keesokan harinya melakukan hal yang sama, mendatangi Rasulullah. Ketika Rasulullah lewat di pasar, dia nggak tahan, dipeluknya Rasulullah, diciumnya Rasulullah. Maka siksaan yang pertama dilakukan dengan dicambuk seluruh tubuhnya, sampai akhirnya minta ampun, kapok ndak, kapok. Keesokan harinya Rasulullah lewat, melakukan lagi, dipeluk lagi Nabi Muhammad, dicium lagi tangan Nabi Muhammad. Dan akhirnya diadakan penyiksaan yang kedua dengan digunakan pakaian yang terbuat dari besi, ngepres badannya, dipanasi dari pakaian tersebut hingga hancur semua kulitnya, tinggal daging yang rusak. Dalam keadaan seperti itu, keesokan harinya melihat Nabi Muhammad, enggak tahan lagi, dipeluk lagi Rasulullah dan dicium lagi tangan Nabi Muhammad SAW. Sampai yang ketiga kali, punggung beliau itu bentuknya cekung. Punggungnya Sayyidina Habbab itu cekung. Apa sebab? Karena ditidurkan Sayyidina Habbab, dibakar dengan kayu bakar, sehingga yang mematikan kayu bakar adalah cairan yang keluar dari tubuhnya. Radhiyallahu ta'ala anhu. Apa sebab? Karena menginginkan mencium tangan Nabi Muhammad SAW. Maka kita bisa bayangkan, disitulah wujud kecintaan, kesetiaan para sahabat Rasulullah SAW. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Tidaklah kita bisa menandingi para sahabat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam salah satu kitabnya, beliau mengatakan, tahukah kalian makomku, kedudukanku
sebagai sultanu aulia, rajanya para wali, tidak pun bisa mendekati kedudukan debu yang menempel di sandalnya para sahabat Nabi Muhammad SAW. Maka isilah kehidupan kita tentang sejarah para sahabat Rasulullah SAW. Maka akan timbul sifat militansi, sifat kesetiaan, dan kita semakin introspeksi sebagaimana jauh kehidupan pengorbanan kita dibanding para sahabat Nabi Muhammad SAW. Tentunya ketika kita melihat para dai, para nabi, para rasul, semuanya mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat wajar jika seseorang berdakwah di jalan Allah, dia ada yang memfitnah, dia ada yang mencaci, dia ada yang memaki, dia ada yang merendahkan. Itu sudah suatu kewajiban bagi mereka yang mengemban syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita lihat para a'immah, para imam-imam besar, Imam Malik, Imam Ahmad, mereka disiksa. Karena apa? Setia kepada Allah dan karena menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan oleh Rasulullah, an-nasu bala'an fal amsal tsummal amsal. Semua manusia itu mendapatkan ujian, terlebih mereka adalah para nabi. Fal amsal tsummal amsal, sampai turun lagi, turun lagi, turun lagi. Semakin tinggi kedudukannya, semakin besar pula ujian yang dia terima. Untuk kita yang melaksanakan thalabatul ilm, khususnya para santri, harus memiliki sifat militansi yang kuat, harus memiliki kesetiaan yang kuat, bahwa apa yang Allah berikan kepada kita ini adalah suatu amanah. Allah mengamanahkan ilmunya Nabi Muhammad kepada kita semuanya. Tentunya ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling utama bagi kita para pendakwah adalah ukhuwah, persatuan antar orang yang berdakwah di jalan Allah. Karena selama 13 tahun sebelum ada ajaran sholat, sebelum ada ajaran zakat, sebelum ada ajaran untuk melaksanakan haji dan umroh, ajaran pertama adalah ukhuwah, persatuan antar umat Nabi Muhammad SAW. Jika kita berdakwah tapi kita tidak mengenal ukhuwah, tidak mengenal persatuan, kita gagal sebelum turun di medan pertempuran. Makanya jika kita sesama saudara, khususnya yang masih ada di pondok, ikatlah batin kalian dengan ukhuwah. Karena nantinya setelah kalian keluar dari pondok ini, satu sama lain memiliki kedudukan. Yang satu punya santri, yang satu punya majelis taklim, yang satu punya pondok pesantren. Jika sudah di dalam pondok saja nggak bisa ukhuwah, mana mungkin kalian bisa menyatukan umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka kesempatan ini tidak akan saya sia-siakan untuk mendalami hal ini, karena di luar ini sudah mulai berantakan ukhuwah Rasulullah. Kita bisa menyaksikan fi haji wada', di dalam haji terakhirnya Rasulullah SAW, beliau sudah khawatir ini akan terjadi perpecahan antar umat Nabi Muhammad, sampai mengatakan inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun bainakum. Hei umat manusia, antara kalian satu dengan yang lainnya ini haram darahnya untuk ditumpahkan, haram untuk harga dirinya direndahkan, haram untuk saling mencaci memaki. Ini sudah diketahui oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan kita menjadi syirik yang dikhawatirkan oleh Rasulullah, bukan kita menjadi bid'ah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah, bukan kita keluar daripada ajaran Al-Quran dan Sunnah. Tidak. Yang dikhawatirkan oleh Rasulullah mufaraqah, perpisahan antar umat Nabi Muhammad SAW. Dan Indonesia sudah mulai diarahkan seperti itu. Al-Fakir 13 tahun ngajar di tentara, tahu betul apa yang terjadi di Indonesia. Operasi intelijen sudah mulai dihembuskan di tengah-tengah kita, sudah mulai dihembuskan.
kami bisa membaca yang paling diintai adalah ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita bisa saksikan ya ikhwan, bagaimana perpecahan antar organisasi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di Indonesia. Jangan dikira ini cuma kebetulan, ini adalah settingan. Bagaimana caranya antar pondok Ahlus Sunnah mereka saling bertempur, mereka saling mencaci. Bagaimana caranya antar majelis taklim mereka saling mencaci, mereka saling menegur dengan cara-cara yang kotor, dengan cara-cara yang kasar. Ini memang adalah tujuan. Tetap kita semua berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi matematika tetap difungsikan. Kita dikasih akal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk benar-benar memikirkan hal ini. Bahwa akan terjadi suatu pertempuran hebat yang ada di Indonesia. Akan terjadi, Pak. Bukan kita menakut-nakuti, tidak, tapi ini hal pasti yang akan terjadi. Kita satu sama lain mendinginkan, enggak mungkin terjadi, biarlah itu angin berlalu. Ini yang terjadi di Libya. Ini yang terjadi di Suriah. Ini yang terjadi di Irak. Tempat-tempat kekuasaan umat Islam. Tetapi yang ada di Indonesia ini sudah mulai dihadap-hadapkan. Makanya hindari seseorang yang bertempur di medsos, di media sosial. Mengingat di Mesir, terjadinya di Mesir ini kehancuran karena media sosial. Kita semua yang punya media sosial tahan diri. Jangan kita hiraukan orang yang mencaci maki kita. Jangan hiraukan orang yang merendahkan daripada guru-guru kita. Tinggalkan mereka. Tetap istiqomah menyebarkan agamanya Allah Subhanahu wa taala dengan jangan sampai terkontaminasi dengan kepentingan-kepentingan pribadi. Mudah-mudahan apa yang sedikit yang kita sampaikan ini menuangkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menanamkan cinta di antara kita sebagaimana Allah tanamkan kepada sahabat Ansor dan Muhajirin. Kita saling mencintai karena Allah, kita saling membenci karena Allah, dan kita pun nanti dibangkitkan membawa cinta antar umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa 'ala man wa masyayikhuna wa 'ala man al-habib Umar Muhammad bin Salim bin Hafid wa ila hadratin Nabi Muhammad. Fatihah. Masih 5 menit saya tambah sedikit. Nyambung dari apa yang saya ingin Habib Husin tadi. Jadi untuk soal doa, kalau kita diajari doa-doa oleh guru-guru kita atau orang tua kita, tidak usah ditanya ini dari mana anunya, apa dasarnya. Habis doa insya Allah baik. Karena inti dari segala amal kita itu doa, termasuk sholat ini kalau diartikan juga doa. Kenapa kok banyak sekali doa? Karena diajarkan Rasulullah SAW semua ada doa. Masuk kamar mandi doa, keluar kamar mandi doa, masuk masjid, keluar masjid, makan doa. Jadi tidak ada salahnya untuk tahun baru kita doa. Untuk akhir tahun kita bikin doa. Tidak usah tanya apa itu, kenapa doa akhir tahun, doa awal tahun kok banyak sekali doanya, ini doa surah, doa apa. Karena kita diajarkan untuk berdoa. Yang kita amalkan ini tidak ada artinya. Saya amalan sehari kita hanya doa harapan. Kalau bahasa Jawanya itu dibilang orang itu DP pada Allah SWT, artinya apa? Doa kita mengharapkan belas kasihan dari Allah SWT. Tidak ada amal kita. Kita coba kita lihat sholat yang hanya seperti itu, kita sudah disiapkan ganjaran begitu besar, surga yang seperti itu. Padahal sholat seperti itu saja. Apakah imbang? Tidak. Jangan dibandingkan sholat kita ini dengan nanti dengan ganjaran yang akan diterima. Sholat kita tidak ada artinya, sholat kita seolah-olah seperti itu. Tapi Allah SWT memberikan ganjaran sebegitu besar. Jadi kita doa. Karena memang jaminan dari Allah SWT, ud'uni astajib lakum. Pasti artinya apa? Doa dari minta kepadaku pasti saya kasih. Jadi tidak ada di situ arti-arti lain. Oleh karena itu ya kita minta doa sudah, tidak usah ditanya ini dari mana, anunya siapa atau rawinya siapa dan sebagainya. Karena doa itu permintaan. Mau minta apa saja bebas sudah. Insya Allah seperti ini akhir tahun, awal tahun diajarkan oleh
salah kita dulu kita supaya kita tahu, supaya kita tawadhu hati kita nih. Nanti Asyura, nanti apa namanya, banyak sekali lah doa yang kita amalkan untuk masjid ini, untuk Isra Mi'raj dan sebagainya. Mudah-mudahan apa yang kita jelaskan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita sekalian. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.